Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KK TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Hadi Faza. Tentunya masih di Tausiah, program bidang agama di KK TV Televisi Komunitas Tain Kediri ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu kita, yaitu Al Ustadz Nur Akhlis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali ini. Alhamdulillah. Ya, tentunya dengan pemirsa KK TV di program Tausiah hari ini kita akan membahas satu tema yang itu bermanfaat untuk kita, insyaallah, amin. Amin, amin, yaitu amin. tentang tanda-tanda orang yang celaka dan orang yang beruntung. Mungkin sebelum kita membahas lebih dalam, ada yang ingin disampaikan dulu untuk pemirsa. Oke, pemirsa KK TV Tain Kediri yang dirahmati Allah, senang berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah ya. Ya, Ustaz, kalau kita membahas tentang tanda-tanda atau orang-orang yang beruntung kelak di kemudian hari ini, mungkin dari orang yang celaka dulu ini, Ustaz, bisa dijelaskan pada pemirsa semuanya. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita hidup ini kan dalam rangka untuk mengabdi dan juga mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang ingin dicapai oleh kita ya kebahagiaan dunia, juga Dan kebahagiaan akhirat. Cuma kadang-kadang karena situasi dan kondisi, akhirnya orang menerjemahkan lain yang namanya kebahagiaan itu ya menurut pandangan mereka. Kadang-kadang lupa dengan akhiratnya, dan jalan yang ditempuh akhirnya juga nggak sama. Betul ya. Jadi karena barangkali situasi ataupun lingkungan ataupun hal yang lain itu akhirnya jadi berwarna-warna macam-macam kehidupan ini, maka ada yang beruntung ataupun yang bahagia, tapi juga tidak sedikit yang akhirnya celaka dalam hidupnya gitu. Jadi di balik keberuntungan itu ada sebuah kecelakaan gitu, Ustaz. Juga bisa diartikan seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari bentuk celakanya orang-orang di kemudian hari itu seperti apa, Ustaz? Nah, kalau kita sesuaikan dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, alamatus saqawati arba'atun. Jadi tanda-tanda orang yang celaka dalam hidup itu nanti ada 4. Yang pertama yaitu nisyanud dunubil mandiyah wahya indallahi mahfudah. Yang kedua adalah dzikrul hasanatil mandiyah annahu la yadri aku bilat amrudat. Kalau yang pertama tadi nisyanud dunubil mandiyah itu suka melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kalau yang dzikrul hasanatil mandiyah itu suka mengingat jasa-jasa baik. Saya berbuat baik dengan seseorang terus saya ingat terus itu tanda celaka itu nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah wanadaruhu ila man fawqahu fid dunya. Orang yang suka membandingkan dalam hal agama itu yang di atas. Yang lebih atas urusan harta benda dia kejar, dia ajak kompetisi. Kemudian yang terakhir adalah orang yang wanadaruhu ila man dunahu fitin, melihat orang atau membandingkan orang lain dalam sisi agama itu malah yang duduk di bawahnya. Itu yang tidak pas. Dalam artian membandingkan ini apakah harus menjelekkan atau menjatuhkan itu? Ya, ini dalam kondisi kompetisi ya. Kita hidup kan penuh dengan kompetisi. Dalam hal apa kan kadang itu positif atau negatif kan itu. Kita memang dianjurkan untuk fastabiqul khairat. Tapi kadang-kadang orang itu salah paham, akhirnya yang untuk kompetisi itu yang tidak sehat, kadang-kadang yang justru malah menjegal orang lain, itu yang seringnya itu identik persaingan seperti itu, Ustaz. Iya, seperti itulah. Ya, tadi kalau kita melihat yang pertama, Ustaz. Jadi melupakan dosa yang pernah dilakukan ketika kita hidup di dunia ini. Iya. Bentuk apakah untuk melupakan itu, Ustaz? Jadi yang pertama tadi adalah nisyanu dunubil mandiyah, melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan ya, yang telah lalu lah. Nah, sekarang kita kembali pada diri sendiri. Kita itu, mohon maaf, sering berbuat dosa ya. Jadi kalau orang yang baik itu justru malah sebaliknya kan mestinya. Jadi dosa-dosa itu sering diperbuat, kemudian dia ulang dan dia ulang terus. Padahal wahya indallahi mahfudah itu dosa-dosa itu dicatat oleh Allah, di mana nanti kan akan dimintai akuntabilitas ataupun istilahnya pertanggungjawaban. Nah, kalau kita tuh sering berbuat dosa, kita itu ya berbuat dosa bukan hanya kepada sesama manusia ya, kadang-kadang juga sesama teman, sesama makhluk iya, kadang-kadang terus kepada Allah juga iya. Itu kalau kita tidak segera menetralisir dengan perbuatan baik, itu kan akan semakin menumpuk. Padahal yang ditumpuk itu dosa. Kok kita lupakan? Sering berbuat dosa
diulang-ulang ini celaka. Ketika dalam aplikasi kehidupan ini, Ustaz, orang selalu berbuat dosa, tetapi dia juga sering berbuat kebaikan. Dalam artian jika dia juga melakukan maksiat dan dia juga tidak melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana, Ustaz? Sekarang tinggal konteksnya. Memang oleh Rasulullah itu disarankan begini, ketika saya berbuat dosa, ketika kamu berbuat dosa, maka segeralah kamu ikuti dengan perbuatan baik. Segera ditebus gitu loh ya. Saya tadi berbuat dosa, terus sadar, untuk membayar kifaratnya, taruhlah seperti itu, saya harus mengganti perbuatan baik dengan apa? Kayak tobat ataupun dengan istighfar kepada Allah. Tapi dengan catatan tidak boleh dibuat main-main. Lah, berdosa sebentar nggak apa-apalah, nanti saya kok juga bertobat. Itu yang tidak boleh. Tapi kita sadar, tidak sengaja saya berbuat dosa, kemudian saya sadar sesegera mungkin saya harus mengejar perbuatan dosa tadi, menebus dosa tadi dengan perbuatan-perbuatan yang hasanah, dengan yang baik, amal baik gitu. Satu contoh, Ustaz. Ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, dan dia menebus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian ketika dia berbuat maksiat itu dan dia beribadah dengan menyesali apa yang dia perbuat. Tetapi dalam kemudian hari, seminggu atau 2 minggu, dia teringat dan hawa nafsunya tidak kuat untuk membendung melakukan maksiat itu lagi. Itu bagaimana, Ustaz? Orang berbuat dosa itu sumbernya 2. Yang pertama adalah karena syahwat, yang kedua adalah karena kiber, sombong. Gini Mas Hadi ya, saya bisa jadi berbuat dosa itu barangkali karena khilaf. Saya nggak sengaja, saya khilaf. Kalau kita itu masih dalam batasan syahwat atau khilaf, ini untuk harapan minta maaf itu cepat, bisa gampang. Tapi kalau saya berbuat dosa ke atas dasar sombong, saya suruh minta maaf walaupun saya berbuat salah, tidak sudi itu ya. Itulah dulu sejarahnya kan seperti itu. Ketika setan dikeluarkan dari surga oleh Allah itu kan karena kiber, karena sombong tadi kan. Tapi kalau Nabi Adam, mohon maaf dalam tanda kutip, kepleset, itu kan karena syahwat, dia terbujuk. Setelah itu beliau sadar, kemudian berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu saja. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang tanda-tanda orang yang celaka dan tanda-tanda orang yang beruntung kelak di kemudian hari ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan masih bersama Ustadz Nur Akhlis, masih di Tausiah di KKTV, televisi komunitas TAI Kediri.